Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta. Yang pertama, budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, yang artinya akal, pikiran, atau norma. Nah, kemudian daya artinya adalah hasil karya cipta manusia. Dengan demikian, kebudayaan adalah semua hasil karya, karsa, dan cipta manusia. Nah, itu adalah pengertian dari kebudayaan. Memang terkadang kebudayaan dan peradaban itu dikait-kaitkan artinya. Akan tetapi ada perbedaan antara kebudayaan dan peradaban, yaitu kebudayaan itu lebih ke dalam bidang sastra, religi, dan moral. Peradaban itu lebih ke dalam bidang politik, ekonomi, dan teknologi yang ada pada suatu generasi ataupun suatu masyarakat. Nah, itu perbedaan antara peradaban dan kebudayaan. Oke, yang selanjutnya tentang kebudayaan dan peradaban Islam dimensi spiritual. Dalam artikel kami sudah dijelaskan bahwasanya ketika kebudayaan ini direfleksikan kepada masyarakat yang terbelakang atau bodoh. Namun sebaliknya sedangkan peradaban terefleksikan kepada masyarakat yang sudah maju. Itu perbedaannya. Selanjutnya kebudayaan dan peradaban Islam dimensi spiritual ini sebelum Islam masuk penduduk Arab, ini banyak orang-orang pada zaman itu menganut agama yang bermacam-macam, seperti beberapa ideologi, keyakinan, keagamaan bangsa Arab zaman dulu. Selanjutnya agama-agama yang sebelum masuknya Islam di situ juga telah menganut ajaran dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang disebut dengan ajaran agama Hanif atau mengakui adanya Allah. Kemudian agama yang mempersyarikatkan Allah dengan mengadakan penyembahan itu juga ada. Penyembahan terhadap Ansop, Ausa, Asnam seperti yang tertera dalam artikel. Kemudian agama-agama yang ada pada saat itu yaitu termasuk ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, ada Majusi, dan lain sebagainya. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya bisa kita lihat dalam artikel tersebut. Terima kasih. Faktor-faktor yang menyebabkan Mekkah menjadi kota perdagangan atau kebudayaan dan peradaban dilihat dari dimensi material. Yang pertama yaitu ada dari pengalaman, yang artinya orang-orang Yaman telah berpengalaman dalam bidang perdagangan. Yang kedua karena pusat haji, karena di kota Mekkah itu terdapat Ka'bah, bangunan Ka'bah yang setiap tahunnya dikunjungi oleh jamaah-jamaah haji untuk melaksanakan ibadah haji, sehingga Mekkah itu masyhur dan terkenal di negara-negara tetangga. Lalu yang ketiga itu adalah karena strategis. Kenapa strategis? Karena letak Mekkah itu berada di tengah-tengah tanah Arab antara utara dengan selatan. Yang selanjutnya yaitu perantauan. Karena negara Mekkah yang tandus atau gersang sehingga menyebabkan penduduknya banyak yang merantau untuk melakukan perdagangan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor kemajuan kebudayaan dan peradaban Islam. Yang pertama itu ada dari segi ekonomi, yang kedua dari segi politik, yang ketiga dari segi sosial, dan yang keempat dari segi hukum. Nah, menyangkut keragaman pendekatan yang digunakan dalam pengajian sejarah dan kebudayaan Islam itu dapat dilakukan melalui 4 macam, yakni pendekatan kronologi, kemudian pendekatan kawasan, dan yang selanjutnya adalah pendekatan fenomenologi dan pendekatan sosiopolitik. Itulah macam-macam pendekatan yang dapat kita gunakan. Nah, yang pertama ada pendekatan kronologi. Pendekatan kronologi ini mengandung arti bahwa untuk memperoleh pemahaman itu dapat dilakukan melalui urutan-urutan waktu dari sejumlah kejadian atau peristiwa yang telah terlampaui. Itulah pendekatan kronologi. Nah, kemudian ada pendekatan kawasan. Nah, pendekatan kawasan ini identik dengan perbedaan wilayah, sehingga apabila wilayah itu berbeda, maka
peradabannya pun juga akan berbeda. Itulah pendekatan kawasan. Nah, selanjutnya ada pendekatan fenomenologi. Nah, pendekatan fenomenologi ini adalah suatu pendekatan yang dilakukan melalui gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang tampak dari sebuah entitas untuk menafsirkan alam pemikiran yang berkembang dalam entitas tersebut. Sehingga kalau kita ketemukan ada eh, kejadian-kejadian yang nampak atau gejala-gejala yang nampak, itu nanti dapat kita tafsirkan dari fenomena tersebut.